Coba perhatikan, mazhab Syafi'i pun berubah sekarang. Mazhab Syafi'i kontemporer membolehkan dan mengatakan sah zakat dengan transfer. Karena coba ibu-ibu, para akang di sini, sini, teteh-teteh, pilih saya kasih beras atau saya kasih duit. Tuh, mata duitan. Ya, bener ya. Kita senang duit atau senang beras? Lebih senang. Saya ulang ini. Pilih mana, duit atau beras? Tuh, jujur bener itu. Ya, minyak ya. Minyak mah bisa diganti pakai rebusan. Ya. Jadi gimana? Pilih duit atau beras? Tuh. Saya 3 kali mau nanya dan jawabannya sama. Lebih pokok beras ke duit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana ni'amal Islam wal iman wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah yang masih memberikan kita nikmat Islam, iman. Tapi kebanyakan orang kalau buka ta'lim hanya menyebutkan nikmat Islam dan iman. Padahal ada satu nikmat yang paling penting, penyempurna Islam dan iman, itu nikmat ihsan. Tanpa nikmat ihsan, qalbu tidak akan lembut. Tanpa nikmat ihsan, orang tidak akan mau insaf. Tanpa nikmat ihsan, tidak ada kasih sayang. Ihsan itulah ketika seseorang memandang dengan kasih sayang, di saat itu dia seakan memandang Allah. Ihsan itulah yang kurang di negeri ini. Kalau muslimnya banyak, benar, muslimnya banyak, yang kurang satu, nikmat ihsan. Karena ihsan disitulah turun hakikat Bismillahirrahmanirrahim. Disitulah rahman kepada semua makhluk, tidak hanya manusia, tidak hanya orang beriman, bahkan hewan dan tumbuhan pun kita sayang. Imam Ghazali, Allah angkat derajatnya bukan karena belum nulis banyak, tapi karena dia menyelamatkan seekor lalat dari air minumnya. Lagi nulis ya. Seorang perempuan yang dulu disebut dengan bahasa kasar pelacur, baghiyah, Allah ampuni dia. Kalau diampuni berarti wali Allah. Cuma dengan dia memberi minum seekor anjing. Sungguh sedih hari ini orang menampilkan simbol-simbol agama, tapi rahmah kasih sayang jauh dari kalbunya. Saya minta ampun kepada Allah jika ada kalam-kalam saya berisikan kebencian-kebencian. Salawat dan salam mari kita kirimkan kepada tajalliyat rahmatih, yang mana Allah memantulkan rahmat kasih sayangnya dengan sempurna kepada sosok ini, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang disebut rahmat alamin. Beliaulah yang disebut sebenarnya yang mampu menerjemahkan Ar-Rahman Ar-Rahim, sehingga di awakhir 2 ayat terakhir dari para surat Taubah beliau disebut Raufun Rahim, orang yang sangat kasih dan sayang kepada orang beriman. Maka Rahim khusus untuk yang imannya sudah sampai ihsan, tapi Rahman kepada muslim, mukmin, kafir, tidak kafir, manusia, binatang, tumbuhan, semuanya mendapatkan rahmannya Allah. Maka siapa yang ingin mendapatkan sir Bismillahirrahmanirrahim, mulailah menyebar kasih sayang ke siapa saja. Adapun Rahim terkhusus kepada sesama orang yang tasdik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gurunda Abah Aceng Umar Hidayatullah, ya, Aceng Umar Mima, ya, maaf nih Pak Kiai, semoga beliau diberkahi hayatnya, amin, zuriatnya, murid-muridnya, majelisnya, termasuk masjid yang sedang beliau urus ini, ya.
Mata'allah fi hayati. Amin rabbal alamin. Para umara, para pemimpin-pemimpin yang mau mendatangi ulama, semoga dimudahkan urusannya. Para pemimpin itu mahar jadi walinya sederhana, cukup imamun adil, imam yang adil. Pemimpin yang adil waliullah. Pemimpin yang tidak adil bukan wali. Namun adil ini kan kata-kata politik, jadi bisa digeser kemana-mana. Saya tidak tertarik dengan geser-geseran itu. Saya cuma mendoakan semoga pemimpin kita dijadikan orang-orang yang adil, aparat-aparatnya dijadikan orang yang berjiwa adil dan amanah, ya. Dulu saya benci sekali dengan polisi, ternyata polisi ngaji sama saya sekarang. Ini bersama kita teman-teman polisi, ada Densus, ada Kapolres, ya. Semoga Allah tidak menjadikan saya salah memandang ini, bahwa mereka memang sebenarnya ada orang-orang baik di dalamnya. Amin rabbal alamin. Dulu saya benci banget ini, malah pengen membom mereka dulu tuh. Dan saya minta ampun kepada Allah. MUI hadir. Alhamdulillah MUI kita hadir, ya? Masya Allah. Pak Kiai Ketua MUI, semoga Allah mudahkan urusannya, ya. Kiai Haji Sirajul Munir, semoga dengan cahaya Allah di kalbunya Allah berikan nur dengan munirnya. Amin ya rabbal alamin. Mata Allah fi hayati. Saya ini pernah diadu-adu sama MUI Pak Kiai, ya, oleh personnya. Saya ini bukan siapa-siapa kok diadu sama MUI, ya. Tapi kalau berbeda kan boleh pakai, karena di tubuh MUI sendiri ada perbedaan itu, dan mereka memang lembaga untuk siap berbeda, ya. Maka dalam MUI itu banyak sekali organisasi dan kiai-kiai yang bermanhaj berbeda-beda, bisa kita jadikan contoh tentunya. Baik Bapak Ibu yang bukan Allah, tentu ada majelis-majelis thariqah, majelis ta'lim, majelis ratib, ya. Tidak mungkin saya sebut satu persatu. Majelis sholawat, majelis para habaib, para ajengan. Semoga Allah memberi cahaya majelis-majelis antum semua. Amin ya rabbal alamin. Imam Sya'rani dalam Al-Minan Al-Kubra itu berpesan. Apa pesan beliau untuk ngurus negara, ya? Ketika ada dalil man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi wa man lam yastati' fa bilisanihi wa man lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Hadis ini sahih. Ini penjelasan imam yang beliau ahli akidah, ahli sunnah, bermazhab Syafi'i, menguasai 4 mazhab bahkan lebih, dan bertasawuf, mursyid, seorang mursyid. Beliau ini mengatakan dalam kitab Al-Minan Al-Kubra, kitabnya sangat tebal, siapa yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan yadnya. Beliau jelaskan apa makna yad di situ. Yad artinya tangan, tapi maknanya kekuasaan. Yang punya kekuasaan siapa? Umara. Bahasa saya umara. Jika tidak punya akses itu, fabilisanih, maka dengan lisannya. Beliau mengatakan ini para ulama, para kiai, para ajengan, para santri. Jadi ulama jangan melewati batas wilayahnya. Wilayah ulama menasihati dengan lisannya dan perbuatannya. Wilayah umara jangan coba ceramahin kiai, kebalik, ya, minta petuah kepada kiai, lalu manfaatkan kekuasaan untuk menegakkan yang ma'ruf. Apa makna munkar? Man ra'a minkum munkaran, siapa saja di antara kamu melihat kemungkaran. Apa yang disebut munkar? Kata kawan saya, dia anti yasinan. Munkar itu yasinan. Kawan saya anti tarekat, anti ziarah kubur dengan bertabarruk ngambil berkah. Kata dia munkarat itu bertorikoh. Ada juga yang membaca kitab Soleh Fauzan, kitab Albani yang judul At-Tawassul. Di situ ditulis bahwa tawassul itu syirik akbar. Maka kawan kita ini mengatakan bahwa munkarat itu tawassul. Amalannya Abah, amalannya beliau nih, ketua MUI juga nih.
Gimana amalan kita semua ya? Suka sholawatan ya? Kayak ibu tadi suaranya indah sekali ya. Ini teman saya udah nangis-nangis itu ya, nunggu mewek aja tuh. Aneh kalau ada orang nggak tersentuh sholawat, tapi ada buktinya orang membid'ahkan sholawat. Nah, ini pesan saya Bapak Ibu, kalau ada orang berfaham begini jangan marah-marah juga. Dia sedang terhijab dengan taklim yang dia dapat. Mungkin dia ketemu guru itu membid'ahkan itu. Gurunya mengatakan syirik terhadap tawassul, kita nggak boleh marah-marah. Kan katanya Bismillahirrahmanirrahim, harus dengan Rahman walaupun beda faham. Kalau dulu saya emang kenceng, kita ladenin kalau debat. Saya pun sudah meninggalkan metode begitu. Mungkin masih ada video-videonya tuh ya, dulu keras berhadapan dengan itu. Sekarang saya sudah tobat dari semua hal itu ya, berharap Allah menerima tobat saya, amin robbal. Jadi dosa itu tidak hanya dosa fisik, tapi juga ada dosa akhlak yang tidak pas ya. Nah, dalam hal ini kalau ada orang begitu kita husnuzon, mungkin dia dapat ilmu dari gurunya begitu, ya sudah, jangan pakai langsung ayat lakum dinukum waliyadin, itu ayat untuk orang kafir. Ini cuma beda, ini sholawatan nggak sholawatan, ini tawasulan nggak tawasulan, ini torikot nggak torikot. Jangan gunakan ayat untuk orang kafir kepada sesama muslim. Itu ayat qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang kafir. Ini orang tawasulan masih syahadat kok, gitu ya. Jadi gimana kita menanggapinya? Kita berbaik sangka, siapa tahu nanti dengan akhlak yang baik dia berubah. Aneh nggak ada orang tadinya biasa-biasa aja, ngopi bareng, sekarang ngaji malah nggak mau lagi duduk sama kita, nggak mau nyapa sama kita, keras sama kita. Berarti salah berguru. Jadi benarlah kata Imam Ibnul Mubarak, al-isnad minad-din, bersanad berguru akan mempengaruhi agamamu, minad-din separuh agamamu. Tanpa guru kita nggak kenal Allah, tanpa guru nggak tahu berakhlak yang baik. Itu sebabnya boleh berguru lewat sosial media, lewat YouTube, tapi kalau akhlak harus ketemu orangnya ya. Kalau akhlak harus ketemu orangnya. Lebih susah mencari guru berakhlak daripada guru hafiz Quran. Guru hafiz Quran banyak, guru hafal baca kitab banyak, tapi guru yang berakhlak tidaklah banyak. Saya berdoa semoga jalan saya di dalam akhlak itu, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, jadi apa arti munkar? Kalau susah mengartikan munkar, saya kasih yang baru, ma'ruf. Amar ma'ruf nahi munkar. Ma'ruf artinya apa? Ma'ruf bukan ma'ruf amin, itu presiden kita, itu ulama juga tuh. Kan beberapa waktu lalu saya diminta untuk ceramah di Kemenak, tapi saya diundang sebelum konflik Gus Menak tuh diundangnya. Beberapa hari sebelum terjadi konflik besar masalah video itu ya, saya disebutlah pro ini pro itu, dan saya nggak ada perhatian ke sana ya. Dan anehnya hari itu, malam itu, semua yang tampil ulama, qori'nya ulama, yang ceramah mau jadi ulama insya Allah, yang si menterinya anak ulama, cucu ulama, wakil presidennya ceramahnya lebih panjang juga ulama. Makanya saya nggak mungkin ceramah panjang-panjang, kan kayak Ma'ruf guru saya juga. Mungkin nggak Ar-Razi menceramahi gurunya, nggak mungkin ya, tapi karena disuruh ya sudah. Yang nutup doa itu sahabat kita, direktur PT IKI, saya di IIKI PT IKI kembar itu, ulama juga. Jadi itu malam ulama itu. Lalu apa yang disebut ma'ruf? Dari kata arafa ya'rifu,
arfan urfan irfanan fadzaka huwa arif zaka ma'ruf. Jadi dari kata arafa, mengenal, mengetahui, kita sebut ma'rifat ya. Arafa ya'rifu, urfan irfanan ma'rifatan, banyak ininya. Maka ma'ruf artinya sesuatu yang dikenal. Dikenal apa? Baik, pantas. Jadi saya nih mau menceramahi dia, mau ngajak dia amar ma'ruf. Saya harus pastikan bahwa yang saya ajak ini mengerti yang saya maksud. Sama-sama ma'ruf. Dek, minum khamar itu haram. Gitu. Nggak boleh. Dia juga ngerti. Tapi biasanya amar ma'ruf itu dimulai dari yang baik-baik. Sepakat gak kalau sholat di masjid lebih afdol 27? Ya, benar. Dia juga tahu. Saya bilang, ayo deh kita ke masjid sholat berjamaah. Disebut ma'ruf, sama-sama baik. Kita dakwah di PNS. Sekarang namanya apa? ASN. Semuanya ngerti gak kalau korupsi itu haram, berbuat amanah adil itu baik? Semuanya ngerti kan? Lalu saya ajak mereka untuk hal itu, namanya ma'ruf. Itu yang disebut ma'ruf. Ini orang belum ngerti, terus kita cecar, itu bukan amar ma'ruf, itu amar mungkar namanya. Maka tidak boleh amar ma'ruf dengan cara mendatangkan kemungkaran baru, apalagi nahi mungkar dengan membuat kemungkaran baru, gitu ya. Maka Imam Sya'rani mengatakan, amar ma'ruf jika berkaitan dengan niat, maka ini mutlak milik umara, para pemimpin. Saya bukan ASN, saya bukan pejabat, saya bukan aparatur negara, maka saya tidak boleh melakukan yang mereka lakukan. Kalau saya melakukan, berarti saya seorang yang berjalan di jalur ilmu tapi sudah melanggar keilmuan, juga disebut tidak adil ya. Ujungnya nanti disebut bughot kalau sudah sampai cekcok dengan negara. Malam tadi saya berkunjung ke seorang kiai, mungkin kenal Kiai Qudsi. Beliau punya sanad hadis. Mungkin beliau sudah lama tidak buka, baru 2017 buka, dan di luar banyak yang tahu nama Kiai Qudsi. Ada orang Turki nanya ke saya, kamu kenal nggak Kiai Qudsi? Oh kenal. Udah datang belum? Belum. Baru malam tadi saya datang. Ditemenin kawan-kawan, alhamdulillah. Beliau ngomong begini kepada saya. Kita ngomong tentang bab terorisme. Apa kata dia? Di dalam kitab fikih ada teroris, Ar-Razi. Oh ada Pak Kiai. Ada. Itu bahasa Arabnya bughot. Oh, Pak Kiai ngilah juga. Padahal umurnya sudah 91. Tapi ingatannya masih kuat. Begitu ahlul hadis Allah jaga, ahlul riwayat Allah jaga. Jadi teroris ini hasilnya kan mereka mungkin santri, atau ada kiai, ustadz barangkali, atau orang baru hijrah lagi jadi santri lah, anggaplah santri. Kalau ada ustadz, oke ustadz, ingin mendirikan atau ingin menciptakan yang ma'ruf, tapi caranya sudah di luar batas dirinya. Ini masalah bughot. Maka disebut bughot, bagha melampaui batas dirinya. Otoritas dia cuma sampai menasehati. Kan masih ingat saya berkali-kali dibacain hadis oleh beliau malam tadi, adalah 5 kali. Itu loh hadisnya Ar-Razi. Afdalul jihad, jihad yang paling tinggi, bukan kamu ngebom, bukan kamu berontak, bukan. Afdalul jihad, jika engkau mengatakan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, kepada pemimpin yang engkau anggap zalim, nasihatin baik-baik. Begitu kata beliau. Dan saya mengatakan, saya sepakat. Jadi jihad paling afdol bukan mengganti negara ini menjadi negara baru. Yang sudah ada ini kita perbaiki. Karena buat negara itu nggak mudah. Buat negara itu susah. Kalau nggak coba aja sendiri.
Orang bangun rumah tangga aja sulit, masih tengkar-tengkar, bener nggak? Ini nggak usah jauh-jauh. Pesantren kecil aja banyak konfliknya, sekolah kecil ada konfliknya, kantor desa, kantor lurah aja ada konfliknya. Gimana ngurus negara ini? Saya pernah benci kepada Soekarno lebih dari 10 tahun. Lama apa bentar itu? Lama apa bentar? Dalam pikiran saya Soekarno ini pengkhianat orang Islam. Gawat kan? Karena dulu dapat sejarah yang tidak tepat mengenai sejarah Piagam Jakarta. Tapi Allah itu alhamdulillah saya merasakan kasih sayangnya. Segala sesuatu yang saya benci itu semua dikasih ke saya. Mau itu disebut taat ataupun maksiat, dihadamin ke semuanya kepada kita. Jika taat saya diuji, merasa sok suci nggak? Jika terjebak maksiat saya diuji, putus asa nggak? Itu ujiannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jika dikasih ilmu, saya diuji merasa sok pinter nggak? Jika saya jahil ditegur orang apakah merasa apa? Kalau orang jahil ditegur marah nggak? Nah, apakah saya emosi kalau ditegur orang? Ya. Ini banyak juga yang negur nih Pak Kiai. Ada yang bab baru, ntar saya cerita sama Pak Kiai ya. Adalah yang unik-unik. Jadi di Piagam Jakarta itu dulu bunyinya apa? Ada yang tahu nggak? Ini sejarah saya memahami Piagam Jakarta dan tasawuf. Di dalam Islam paling kuat cuma Bali. Mazhab apa? Maka ini panjang. Mazhab Syafi'i ada Syafi'i Irak, Khurasan, Syafi'i kalau membuat atur hukum atau boleh lafaz detail, lafaznya harus jangan orang mantik berbicara, dia mencakup tapi harus ada batas, boleh rigid. Mazhab Syafi'i tahun itu berkembang. Ini contoh di fikih yang saya pakai belajar ya, kalau mesti pakai dua aja, gandum sama beras, gak ada aja ya. Faradha Rasulullah sadaqat zakat, Rasulullah mewajibkan zakat sa'an minat syair, tamar ataupun gandum. Orang Indonesia kan nasi makan beras, bener ya? Makan padi, ayam. Dulu, jangan dulu di zaman Imam Syafi'i tahun 90-an, bahkan mungkin kiai-kiai kita sampai sekarang masih istiqomah kalau zakat fitrah. Bener? Pada bawa duit, bawa beras, bawa duit. Ini bukan kelapa, ini beras. Abah, saya mau zakat fitrah. Pokoknya udah, saya jual beras, dijual berasnya. Habis itu dibalikin lagi, Abah, saya mau zakat fitrah, saya anak-anak segala macam. Begitu nggak? Supaya masih dapat fikihnya. Tapi ada ketua Baznas nggak di sini? Baznas kalian nggak? Komisioner. Di Baznas ada zakat yang gampang, cukup pencet-pencet di tangan. Di rumah Pak Kiai gak ketemu, pakai aplikasi atau pakai transfer, bil flus, bener? Bukan dengan beras, bil flus. Coba, maka saya tadi tanya, makan beras apa makan nasi? Orang Arab kurmanya dimakan, kurmanya gak usah diolah. Kita zakat dengan beras, apa tadi? Boleh.
Boleh nggak zakat dengan alat untuk membeli? Dengan saya kasih beras, ibu bisa jadi nasi. Dengan saya kasih terus bisa beli beras. Dulu di zaman Imam Abu Hanifah yang ngomong begini dianggap najis. Abu Hanifah dituduh oleh Imam Hamad bin Zaid karena Hamad bin Zaid dibisikkan oleh orang hasad. Dari dulu itu korban orang hasad. Hamad bin Zaid nggak tahu menau, belum nggak ketemu aslinya gimana. Hamad bin Zaid di Basrah, Imam Abu Hanifah di Kufah, ya kayak Garut ke Jakarta lah kalau dibuat analog kias. Apa kata Hamad bin Zaid? Abu Hanifah berkias membolehkan zakat fitrah dengan yang senilai, maka ini disebut bid'ah, kata-katanya najis. Ketika Abu Hanifah wafat, dia katakan Abu Hanifah itu najis, orang najis mati gitu. Dulu begitu Pak, ulama diadu-adu, dan pola ini dimulai lagi hari ini ya. Nanti bakal saya diadu dengan kiai pulan, kiai kemudian emosi ya. NU hadir. NU hadir juga, Mas. Apa insyaallah Pak Kiai Fauzan ya? Ya. Oh, ayahnya para Aceh malam tadi. Iya. Malam tadi kumpulan Ceng datang. Marhaban Pak Kiai ya. Mohon izin, ini para Kiai saya agak tinggi duduknya ya. Mohon izinnya belakangan. Coba perhatikan, mazhab Syafi'i pun berubah sekarang. Mazhab Syafi'i kontemporer membolehkan dan mengatakan sah zakat dengan transfer. Karena coba ibu-ibu, para akang di sini, sini, teteh-teteh, pilih saya kasih beras atau saya kasih duit. Tuh mata duitan. Ya bener ya, kita senang duit atau senang beras? Lebih senang. Saya ulang ini, pilih mana, duit atau beras? Tuh jujur bener itu. Ya, minyak ya, minyak mah bisa diganti pakai rebusan ya. Jadi gimana, pilih duit atau beras? Tuh saya 3 kali mau nanya dan jawabannya sama. Lebih pokok beras ke duit sekarang. Kalau nanti zaman lain cerita, kan duit udah nggak laku. Ini kan masih menjelang itu. Nggak tahu bentar lagi Pak, lama lagi saya juga nggak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Dan Bapak Ibu, teman-teman ini juga ikut akhir zaman ya. Gimana? Mazhab Syafi'i bukan? Juga mazhab Syafi'i membolehkan, babnya bab kias. Kias apa? Kias nilai, kias qimah, nilai. Mirip dengan mazhab Abu Hanifah. Dulu Abu Hanifah dianggap sesat, sampai-sampai nama beliau ditulis dalam daftar wali-wali Allah oleh Abu Hanim al-Asfihani. Liatul Auliya ditulis nama Abu Hanifah, nggak ditulis Pak. Begitu dulu perdebatannya. Maka ke depan ini akan terjadi kembali. Kiai diadu dengan kiai, ustadz dengan ustadz, buya dengan buya, dengan ajengan, akan terjadi. Ini sudah sunnatullah. Kadang guru dengan murid seperti Imam Bukhari diadu dengan gurunya Zuhli. Akan terjadi. Teman dengan teman. Dulu Imam Ahmad bin Hanbali diadu dengan temannya Imam Al-Qarabisi. Sama-sama murid daripada Imam Syafi'i. Diadu. Terjadi semua. Nanti akan diadu lagi. Jadi jangan kaget nanti kalau saya dan para kiai ajengan ini diadu dengan sesama mereka. Yang paling santer diadu NU. Nih Pak Kiai, siap-siap aja Pak Kiai. Udah santer bener ya. Oke. MUI juga diadu. Diadu MUI diadu sama Kemenak. Bener nggak? Padahal mereka baik-baik aja. Ya. Orang di Kemenak itu banyak orang MUI, setahu saya. Ini sengaja ada orang yang sedang memanfaatkan situasi. Baik, kembali ke depan. Jadi ma'ruf, sesuatu yang sama-sama diketahui baik,
sesuatu yang sama tidak baik, munkar diingkari, tidak dikenal sisinya. Adapun masalah khilafiyah, perbedaan faham, maka tidak masuk kepada munkar, namanya khilafiyah, selesai. Piagam Jakarta ini proses perselisihannya panjang sampai sidang bertahun-tahun, namanya Majelis Konstituante ya. Itu panjang sekali, hasilnya nggak ada. Setiap rapat debat dan nggak ada hasilnya. Akhirnya keluarlah dekret presiden. Ini saya dulu nggak ngerti, ternyata dekret Soekarno isinya mengembangkan makna Pancasila sesuai dengan Piagam Jakarta. Kapan tahunya Bapak Ibu? Setelah tahun 2011-12, Allah izinkan saya ikut terlibat menerjemah buku-buku cendekiawan Muslim Indonesia ke bahasa Arab, 2 buku. Bahasa Indonesia kita Arabkan. Salah satunya judul bukunya Piagam Jakarta, anak dari seorang ulama. Dia nulis tentang Piagam Jakarta. Akhirnya kita menerjemah sekaligus membaca. Ada banyak hal yang saya nggak baca. Maka saya menghimbau kepada kawan-kawan yang masih membenci Soekarno, mungkin antum sama dengan saya dulu salah baca sejarah. Soekarno bukanlah orang yang anti Piagam Jakarta, justru mengembalikan dekret presiden bahwa kembali kepada makna yang ada di Piagam Jakarta, yaitu seorang muslim menjalankan syariat Islam. Lebih umum yang mana? Ketuhanan yang Maha Esa atau menjalankan syariat? Mana yang lebih umum? Mana yang lebih mencakup? Ketuhanan yang Maha Esa atau syariat? Dalam ilmu akidah, para kiai sudah hafal awwaluddin ma'rifatullah. Awal dari beragama mengenal Allah, bahwa Allah itu Esa. Allah itu Esa, pencipta alam semesta ini. Dalam bahasa Arab disebut Rabb, ilah. Dalam bahasa Sanskritia itu beda lagi. Mereka menyebutnya Sang Hyang, dalam Ibrani. Maka kita kemudian masuk ke bahasa Arab, Allah. Allah. Apa itu? Saat ini orang Sunda nyebut Tuhan, Bang. Gusti. Benar. Gusti Maha Suci. Lagi dong. Saya nggak bisa ngulangnya. Gusti Maha. Maha. Nu-nya artinya apa? Ya. Oke. Harus ditranslate dulu. Gusti Nu Maha Suci. Di Jawa Gusti Pangeran Gusti Allah. Kok Allah? Sama kayak agama sebelah dong. Kalau belajar ilmu tajwid, billah atau billah? Gusti Allah atau Gusti Allah? Cocologi bukan, emang begitu ilmunya. Ya. Maka saya dulu ketika dengar tuan-tuan guru kami di Sumatera, kami punya tuangku menyebut Allah itu Tuan Allah. Tuan Allah. Nyampe di Jawa, di Sunda, ternyata mirip Gusti Nu Maha Suci, Gusti Pangeran, Gusti Allah. Tuhan sama kok. Penerjemah atau penafsir pertama yang tertulis namanya dan ada kitabnya, namanya Syekh Abdul Rauf As-Singkili, orang Aceh, menyebut ilah. Rob itu terjemahannya Tuhan. Rob itu Tuhan pencipta, ilah itu yang berhak. Itu Syekh 20 tahun lebih lamanya di Madinah dan Mekah, lebih lama dari kawan-kawan kita yang baru mengatakan haram menyebut Tuhan kepada Allah. Kalau haram menyebut Tuhan kepada Allah, maka nggak boleh menyebut bulan puasa. Bulannya bulan apa? Bulan Saum. Jadi lucu ya. Bulan itu bahasa apa? Lain lagi ya. Mending bahasa Arab sekalian ya. Ikut aja ngaji. Ribat tuh ada dulu saya ngaji Sahih Bukhari bahasa Arab. Silakan diikutin. Itu full tuh bahasa Arab. Kita nyebut Tuhan, ilahuna Allah.
Baik, yang disebut amar mungkar, sesuatu yang sama-sama diketahui bahwa itu baik, lalu melarang terhadap sesuatu yang sama-sama diketahui mungkar, itu disebut amar. Ini dia nggak tahu apa-apa, tiba-tiba dibom. Itu mau memberantas kemungkaran dengan cara yang lebih mungkar, nggak boleh. Itu bughot. Kalau versi bahasa Kiai Qudsi malam tadi, itu bughot, teroris gitu, nggak boleh. Ya, negeri ini, bukan Allah, saya berulang-ulang menyampaikan di mana-mana, tidak ada negara yang nikmat beragamanya seperti hatta negara jiran sahabat kita. Tanya mereka, nggak ada majelis selama pandemi seperti ini. Coba tanya kawan-kawan saya banyak di sana, nggak ada. Membuat di tempat tertutup dan orang-orangnya tertutup semua, terbatas. Singapura sama, teman-teman kita nggak ada begini. Ini nikmat sekali. Ada yang baru pulang dari Saudi, ada yang pulang umrah nggak, Bu? Karena umrah sudah mulai dibuka sekarang. Ada, tuh ada. Di sana ada majelis maulid nggak? Ada nggak di Saudi majelis maulid? Salat tadi ada nggak di Masjidil Haram? Dulu di Masjidil Haram, dulu di Masjid Nabawi biasa. Sekarang udah nggak ada. Sudah berapa lama ini? Dari 1933 sampai sekarang. Bukan 1924. 1933 sampai 1922. Berarti sudah 90 tahun lamanya. Dan yang paling banyak sholawat sekarang, negara manapun, negara mana? Indonesia. Udah, terima kasih Pak ya, kita nggak dilarang ya. Makasih Bapak Polisi, bubarin kan repot kita. Bubarin kita jihad ya. Enggak jihad ngomong Pak. Ya, kita nasihatin ya. Insya Allah kan sudah vaksin ya kan. Saya taat, suruh vaksin saya vaksin. Maka kita protes, kok masih pakai antigen segala macam. Ternyata sudah dibuka ya. Alhamdulillah, udah bebas. Kalau udah vaksin seharusnya antigennya nggak ada, karena nanti bisnis lagi tuh. Panjang ceritanya dah. Nikmat ini sering-seringlah ceritakan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat, coba lihat dalam bahasa Arab ada balaghah, ada badi', ada ma'ani. Kalau ada objek didahulukan sebelum subjek, berarti maknanya al-hasr atau khas atau tanbih, ada nama macam-macam, lil ikhtisas, apa macamnya. Ini objeknya didahulukan. Wa amma, ada aslinya hadis ni'matik, itu asalnya. Hadis ceritakan nikmat Rabbmu, Tuhan, itu asalnya secara usul bahasa Arab. Sekarang dibalik, bi ni'mati rabbika fahaddits. Terhadap nikmat Rabbmu benar-benar banyak-banyaklah bercerita. Ajak semua jamaah yang hadir ataupun yang tidak hadir, syukuri nikmat ini. Gimana cara mensyukurinya? Urusan begini, urusan izinnya mengurus masjid sama siapa lagi? Aparat. Doa umat. Imam Muslim disebut sebaik-baik kaum adalah orang-orang mendoakannya, engkau mendoakan mereka. Jadi rakyat mendoakan pemimpin, pemimpin mendoakan rakyat. Mencintai pemimpin, pemimpin mencintai rakyat. Nah, ini agak sulit. Kayaknya kita nomor 2 nih. Pemimpin benci kita, kita benci dia. Pemimpin laknat kita laknat dia. Tapi kayaknya belum ya, belum juga kan? Alhamdulillah. Ya, kalau iya, negara ini sudah hancur.
Seburuk-buruk kamu, kata Nabi, pemimpinnya benci kamu, kamu benci mereka. Pemimpinnya laknat kamu, kamu laknat mereka. Tal'anunahum wa yal'anunakum, tubnunahum wa yubghidunakum. Begitu riwayatnya. Nah, kita coba dihitung-hitung. Ini negara terbaik bukan? Jika ini negara terbaik, rakyatnya meskipun beda pandangan doakan kebaikan. Ciri-ciri wali Allah, kekasih Allah, mampu memaafkan orang yang beda pandangan dengan dia, masuk pandangan politik, termasuk pandangan politik. Dan Indonesia untuk tataran pemimpinnya sudah berhasil. Yang saya coblos dua-duanya jadi menteri. Maaf pakai beda gitu ya. Sedangkan saya hati dong sama dia. Jangan-jangan lebih benar hati mereka daripada hati saya. Katanya saya ustadz, kata orang, ya kan? Masa ustadz gak bisa melepas kekecewaannya? Itu renungan beberapa lama. Jika yang saya coblos udah mau menjadi negarawan sejati, dia ngalah, malu gak tuh dikatain orang? Ya, penjilat apa lagi namanya? Ya, daripada nggak dapat sama sekali gitu. Mau balik modal, macem-macem. Saya ingat Gus Dur berbicara. Benci Gus Dur, Pak. Dulu pakai syahadat asyhadu anna Gus Dur kafir. Aku Gus Dur kafir. Tapi ternyata beliau bukanlah orang kafir. Justru beliau kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ini tulus bernegara. Ini ujian. Ketika dia tidak gebrak meja, ya nggak? Dia gebrak meja dan sudah sujud syukur kan malu. Tapi karena dia tulus, mungkin hasil negara mendidik dia, karena dia patriot juga, seorang prajurit. Saya malu di situ. Padahal saya sering berdoa, Allahumma inni selamat. Ya Allah, aku memohon berikan aku dadaku. Selamat itu nggak nyimpan benci, nggak bisa nggak itu. Orang yang zolimin kita bisa nggak doain kebaikan? Langsung pasang hizib nasr, hizib sakron, wirid sakron. Gimana bunyinya, Ki? Mazzikhum, gitu ya. Mazzikhum, cerai beraikan mereka, hancur leburkan mereka, pecahin kepada gitu. Waduh, gawat. Guru kita nggak semarangan ngasih hizib bahar, hizib nasr, wirid sakron, nggak sembarangan, hanya dikasih kepada orang yang sudah selamat sadarnya, selamat hatinya, barulah bekerja, kata Imam Abul Hasan Syazili. Seandainya orang Baghdad baca hizib kami, maka orang Tatar, orang-orang dari Mongol tidak akan berhasil menghancurkan negeri ini. Apa hizibnya beliau? Hizbul Bar. Hizbul Bar itu salamatus sadr, batinnya bersih. Baru baca hizib bahar, baru diperkenankan baca hizib nasr. Itu kurikulum berzikir namanya. Jangan cuma karena ijazah amal langsung diamali. Gawat itu, berbahaya itu. Cobain aja Pak baca hizib nasr dan mengerti artinya, itu menjadi emosional. Jadi emosional, kan saya pengamal. Salah satu thariqah yang saya sering amalkan kan Syaziliyah. Jadi kalau ngamalin wirid hizib ini, hatinya harus benar-benar selamat. Wirid yang paling aman itu auratnya Ba'lawiyah, wirdul latif, ada ratibul atta. Itu doa yang saya suka di itu. Aslahallahu wal muslimin wa sarafallahu syarral mu'dzin. Mari terjemah. Ini orang kalau paham begini, nggak mungkin dia berontak. Kalau benar tuh sufi benar, ahli sunnah oke. Aslahallahu umural muslimin. Semoga Allah memperbaiki
urusan orang beriman, baik rakyatnya ataupun pemimpinnya kalau dimaknai. Karena umur urusan, yang megang urusan namanya umara. Itu doa Sayyid Habib untuk para ulama dan umara. Sarafallahu syarral mu'zin. Semoga Allah jaga negeri kami orang Islam dari keburukan orang-orang yang menyakiti. Syarral mu'zin, pemberontak itu, perperangan itu. Mau negaranya kayak Ukraina, tapi yang ulama bentrok sama ulama, kita sedih itu. Yang berkasih sayang itu cuma orang yang dapat rahmah dari Allah. Illa man rahimah rabbuk. Ar-rahimun yarhamuhur rahman tabaraka wa ta'ala. Ar-rahimun, orang yang berkasih sayang sesama mereka. Sayang ke ulama, sayang ke umara, sayang ke rakyat, sayang ke santri, sayang ke semua orang. Maka Allah yarhamuhumur rahman. Ini ada rahasia. Allah menggunakan kata rahman. Benar? Kenapa bukan rahim? Karena rahman bermakna apa? Kasih sayang Allah kepada semua makhluknya. Hewan, binatang, tumbuhan, orang mukmin, orang kafir, dapat semuanya. Itu rahman. Maka ar-rahimun, saya menerjemahkannya, ada rahmah wataniyah, rahmah kasih sayang bernegara. Kedua, rahmah diniyah, rahmat sesama beragama. Yang ketiga, rahmah alamiyah atau alamin, rahmat kepada alam semesta. Jadi ada 3 rahmat. Pertama apa? Rahmah wataniyah, kasih sayang atau sya'biyah kepada sesama sebangsa setanah air. Masih disebut WNI, warga negara Indonesia, kita sayang. Yang kedua, diniyah, beragama. Nah, ini kita sesama ahlus sunnah aja diadu-adu, mau diadu-adu. Iblis yang bertugas mengadu-adu manusia, istri, suami, tengkar. Ustadz mau tengkar, santri sama santri tengkar, beda mazhab tengkar, beda majelis tengkar, beda torikot tengkar, dalam torikot tengkar. Itu nama iblisnya Dasim. Coba baca sama-sama. Dasim. Baca ta'awuznya. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismihi Dasim. Coba sama-sama. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismihi Dasim. Kami berlindung kepada Allah dari syaitan yang dirajam yang bernama Dasim. Bacakan itu di rumah-rumah. Kalau tengkar pasti nanti balik lagi. Bacakan itu di majelis yang bertengkar, insya Allah nanti adem lagi. Si Dasim ini kayak kakek nenek tua, suka menasihati, tapi isi nasihatnya provokasi. Jika dia datang ke ulama, dia bacakan ayat. Jika dia datang ke orang awam, dia pakai logika-logika awam. Jika datang ke santri, dia pakai kaedah-kaedah kitab. Jika dia datang ke murid, dia pecah murid dengan murid, dia buat murid suuzon kepada gurunya. Guru kamu gak benar, bisik. Tapi si Dasim ini, dia nama setan, bisa bersenyawa dengan manusia karena mengalir di darah. Di lidah ada darah nggak? Ada darah nggak di lidah? Kalau nggak percaya, silet aja dulu. Maka orang bisa pecah karena lidah. Saya nggak mau terpancing. Cuma kalau orang nanya, kita jawab, kita nggak mau terpancing. Ada orang nyerang kita, mengkafir-kafirkan kita, menyesat-nyesatkan kita, memurtad-murtadkan kita, kita nggak mau terpancing. Jika saya pernah terpancing, saya mohon Tuhan ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sepakat? Mau dapat kasih sayang Allah? Coba baca hadisnya. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman tabaraka wa ta'ala. Orang yang berkasih sayang, orang-orang yang berkasih sayang akan disayangi Allah. Yang ketiga apa? Rahmah alamiah,
Alamiah ini termasuk rahmah insaniyah, sesama manusia, ke hewan. Ini ada orang dapat musibah, tanya dulu nggak agamanya? Orang ketimpa longsor, ditanya dulu nggak, kamu agamanya apa? Atau langsung bantu? Orang jatuh di motor, ditanya dulu nggak, agama kamu apa? Gitu nggak? Nggak kan? Beneran. Ada orang tabrakan, badannya jatuh luka, ditanya dulu agamanya? Kita melihatnya sebagai sesama manusia. Kalau ini hidup, selengkaplah rahmahnya. Itu yang makna yang ketiga, rahmah alamiah, rahmat kepada alam semesta. Gimana? Ajaran sesat nggak tuh? Kita baca lengkap hadisnya. Irhamu man fil ard. Baca. Irhamu man fil ard. Sayangi siapa saja makhluk di muka bumi. Man itu artinya makhluk di muka bumi, terutama yang berakal. Yarhamhu, irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama. Coba baca. Sayangi makhluk di bumi, maka yang di langit, penduduk langit akan sayang kepadamu. Pengen viral nggak? Gak usah pakai postingan, gak usah lewat YouTube, gak usah lewat FB, Instagram, nggak perlu. Sayangi makhluk di bumi, nanti antum viral di langit. Malaikat ngomongin kita mulu, itu kok ada ya orang bisa bantu? Bingung tuh malaikat. Ini beda agama loh, dia mau bantu. Ini dulu dia nggak nyoblos loh, dia mau mendoakan. Oh, ajib tuh. Bisa nggak? Apalagi sefaham. Maka saya berharap perdebatan-perdebatan kita sekarang sudah dengan rahmat, bukan lagi dengan pinter. Orang berdebat dengan kepintaran nggak selesai-selesai, benar nggak? Contoh nih, dalil yasinan. Yang anti yasin punya dalil bahwa yasinan itu hadis dhaif. Antum yasinan kan? Muka-muka yasinan nih, muka-muka berkat. Yasinan pakai dalil Sunan Abi Daud, Iqra'u Yasin ala mautakum, hadisnya dhaif. Tapi Abu Daud mendiamkannya, disahihkan Ibnu Hibban, maka diamalkan ulama. Kita memakainya bukan karena hadisnya ada, tapi karena ulama mengamalkannya. Itu yang lebih kuat. Gitu. Jadi gimana? Kalau kita berdebat dengan ilmu, semua kelompok ada dalilnya, benar nggak? Maka berdebatlah dengan akhlak. Ya, nggak selesai-selesai kalau pakai ilmu. Baik, kembali membahas tentang rahmah, cinta kasih sayang. Bapak ibu saudara sahabat ikhwah fillah, supaya negeri ini diberkahi, mari kita menjadi agen-agen rahmatullah. Siap nggak? Menjadi insan-insan rahmatullah. Siap? Yang kurnas dong. Siap nggak? Menjadi hamba yang ar-rahimun. Baik, ada diskusi? Ada tanya jawab? Mana nih? Pembawa acaranya menghilang. Ya. Ada yang mau tanya? Nah? Bertanya? Oh, silakan. Ibu dulu. Kasih. Ya.
Kenapa boleh mereka beda? Kita nggak boleh beda, gitu ya. Jadi nggak usah khawatir ibu. Ini sunnatullah. Maka dulu ada Syekh Khalid Hamudi waktu datang ke Indonesia dari Jeddah mengatakan al-ikhtilaf sunnah wal iftiraq bid'ah. Berbeda pandangan itu sunnah, tapi bercerai-berai, bertengkar itu bid'ah. Ngomongin bid'ah malah tengkar, itu yang bid'ah. Ya. Oke, teman-teman kalau di NU biasa bahsul masail kan? Bahsul masail kan kalau diterjemah cari-cari masalah. Dan mereka biasa loh jawab-jawaban. MUI itu biasa. Muhammadiyah pun di majelis tarjihnya biasa beda. Yang dikeluarkan yang baik-baik aja, yang sudah beres. Udah biasa. Oke, satu dari ikhwan. Oke, silakan. Satu lagi yang merah marun. Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih kepada saya termasuk jamaah alhamdulillah sama jamaah ini. Ada ya TikToknya. Oke. Tadi sempat disinggung tentang nikmat lisan pas malam yang lebih berlebihan ketika seseorang menulis sesuatu yang nyata dengan cara apakah itu disebut apakah termasuk nikmat lisan atau tidak, seperti yang kita bahas sekarang yang berisi mungkin tidak terlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa membagi bagian harta tapi batil itu bukanlah ihsan. Dalam Al-Quran sedekah itu mesti dengan yang thayyib. Ya, dalam hadis qudsi innallaha la yaqbalu illa thayyiban. Ya, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Hadis arba'in kan ada tuh, Allah itu thayyib, yang maka ia tidak ridha, tidak terima kecuali yang thayyib. Yang membagikan harta yang batil itu nggak masuk bab thayyib, ya. Tapi saya belum mengerti maksudnya siapa, dan tolong jangan dialamatkan ke siapa-siapa, ya. Orang berbagi harta korupsi termasuk tidak thayyib, harta ribawi tidak thayyib, harta yang belum jelas dari mana asalnya, kehalalannya, maka tidak disebut thayyib, ya. Cukup kesimpulannya, Bapak Ibu yang bukan Allah, salah satu nikmat besar di masa ini adalah kita menjadi orang yang percaya kepada Allah, dan Allah tempatkan kita di negeri yang sangat subur ini, negeri yang orang-orangnya toleransinya lebih tinggi daripada emosinya. Maka ingat-ingatlah ini, ulang-ulanglah para kiai, para ajengan, tolong diingatkan jamaahnya, umatnya, coba nikmati, syukuri ini. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat ada negara ini sangat besar sekali, ya. Dan ini negara sedang proses untuk rahmah islamisasi, bertahap, nggak bisa langsung. Yang bisa tegak negara Islam secara utuh itu hanya nanti di zaman Al-Imam Al-Mahdi. Jadi jangan bermimpi untuk menegakkan daulah Islamiyah secara utuh sampai imam itu muncul. Kapan munculnya wallahu a'lam, Allah masih rahasiakan sosok beliau. Yang Allah zahirkan baru wali-walinya, orang-orang yang mempersiapkan itu. Tapi siapa beliau, di mana beliau, Allah masih sembunyikan. Dan saya berdoa semoga Allah panjangkan umur saya dan kita yang hadir untuk menikmati daulah Islamiyah yang beliau nanti ini kan. Dan saya yakin jika beliau muncul, beliau tidak akan memberontak, beliau tidak akan menyerang satu negara, tapi beliau seperti Nabi diminta orang Madinah datang ke Madinah. Nabi itu nggak pernah menjajah Madinah, tapi diminta pindah ke Madinah. Nabi tidak pernah menjajah Mesir, tapi diminta orang Mesir datang ke Mesir. Hal ini akan berulang pada imam akhir zaman. Itulah menurut saya daulah Islamiyah yang rahmatan lil alamin. Siapa tahu negara ini menjadi cikal bakalnya. Amin ya rabbal alamin, ya. Semoga Allah meridhai kita yang hadir, meridhai siapapun yang berjasa untuk acara ini.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.